Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat maghrib Masjid Raya Bani Umar yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam selawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita pada malam hari ini sesuai yang disampaikan oleh panitia adalah membaca kasih sayang Allah di alam semesta ini. Tema yang cukup tinggi secara nalar keagamaan, karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya sebelum kita membaca alam semesta secara makro, kita justru diminta untuk membaca diri kita secara mikro. Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau tidak memperhatikan? Nantilah kau perhatikan gunung, laut, udara, bumi, gunung, dan lain sebagainya. Tapi di dalam diri kita sendiri pada awalnya, kita diminta oleh Quran untuk memperhatikannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cuma di dalam dimensi ini saya tidak akan bicara secara detail tentang bagaimana kasih sayang Allah itu di alam semesta. Cuma saya ingin mengajak kita untuk bertafakur sebelum Allah menciptakan apapun, Dia sudah menampilkan kasih sayangnya dalam epistemologi yang Dia gunakan. Bapak Ibu sekalian, selain Allah itu namanya makhluk. Betul nggak Pak? Selain Allah namanya makhluk. Gunung makhluk, kita semua makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, hewan makhluk. Selain Allah itu namanya makhluk. Makhluk itu juga disebut dengan alam. Alam itu seakar kata dengan alamat. Kemudian seakar kata juga dengan ilmu, dan seakar kata juga dengan alim. Jadi ada makhluk, selain Allah disebut dengan apa? Makhluk. Dan makhluk itu adalah alam semesta ini itu alam, sehingga di dalam suratul Fatihah Allah menggambarkan bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu seakar dengan kata alamat. Di mana Bani Umar itu alamatnya di mana nama sini? Hah? Ya itulah ya. Ya, itu namanya alamat. Alamat itu identity. Di mana kita dideteksi itu alamat namanya. Itu seakar kata dengan alam. Dan orang yang bisa membaca alamat itu disebut dengan alim.
Jamaknya adalah ulama. Jamaknya adalah ulama. Nah, saya ingin mengambil dari kata ini untuk menjelaskan nanti betapa Allah itu luar biasa. Baik, yang pertama makhluk. Mahwal makhluk. Makhluk itu adalah siwal khaliq. Selain yang mencipta, itu namanya makhluk. Kita semua ini adalah apa? Makhluk. Makhluk itu adalah alam. Sehingga alam ini adalah sebagai alamat. Sebagai apa? Alamat. Alamat itu adalah sebagai bentuk untuk mengidentifikasi di mana seseorang berada. Itu namanya alamat. Kenapa makhluk? Kenapa alam ini disebut alamat? Karena dengan adanya alam ini menunjukkan alamat bahwa ada yang menciptakan alam ini, namanya Khaliq. Namanya apa? Khaliq. Sehingga dalam logika tauhid Bapak Ibu sekalian, bahwa la yumkin al-mawjud khalaqahul adam. Tidak mungkin yang ada ini diciptakan oleh yang tidak ada. Kira-kira masuk akal enggak, Pak? Yang ada lalu diciptakan oleh yang tidak ada, masuk akal enggak kira-kira? Enggak masuk akal. Adanya air ini dimestikan ada yang menciptakannya. Maka makhluk ini yang ada ini, yang kemudian menjadi alamat ini, itu menjadi petunjuk betapa ada yang mengadakannya makhluk itu. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya. Jelas Pak ya? Enggak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang mengadakannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam surah yang sering dibaca oleh para imam kita, para khatib kita, dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah ingin menunjukkan bahwa yang ada ini menunjukkan ada yang mengadakannya. Yang mengadakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir." Nah, ya kan? Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana gunung itu ditancapkan, bagaimana bumi ini dihamparkan, bagaimana langit itu diangkat tanpa tiang. Setelah Allah bercerita tentang ini semua, dia mengatakan fadzakir, ingat bahwa kalau kau lihat gunung, kau lihat bumi, kau lihat unta, kau lihat alam semesta, ingat bahwa ada yang mengadakannya. Makanya alam ini adalah alamat. Apa Pak? Alamat. Alamat untuk apa? Alamat untuk bahwa sesuatu ada, pasti ada yang mengadakannya. Makanya orang untuk mencari kita, pinjol-pinjol, pinjaman online itu kan pertama kali dilihat apa Pak? KTP kita kan? Supaya apa? Kalau Bapak lari bisa dia cari. Karena KTP itu ada alamat di situ. Alamat itu adalah untuk mengidentifikasi di mana posisinya kita ini. Maka alam semesta ini disebut alam karena dia adalah alamat bahwa ada yang mengadakannya. Siapakah yang mengadakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diadakan namanya makhluk, yang mengadakan namanya Khaliq. Jelas Pak Bu? Yang diadakan ini namanya apa? Makhluk. Yang mengadakan namanya siapa? Khaliq. Maka Khaliq itu ada sebelum ada itu ada. Nah, ini agak berat ya. Khaliq itu ada sebelum ada itu ada. Makanya saya ingat dulu waktu saya ngaji masalah filsafat, dia katakan begini, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Betul nggak sih? Sebelum orang mengenal kata ada, Allah itu sudah ada. Sebelum orang mengenal kata D, kata A, itu semua Allah sudah ada. Sebelum orang mengenal bumi, sebelum orang mengenal langit, Allah itu sudah ada. Betul ya?
Sehingga dalam Al-Quran dikatakan huwal awwal, dialah yang pertama. Tatkala ditafsirkan huwal awwal, maknahu adalah la qablahu syai'un, tidak ada yang satu pun sebelum Allah. Dia ada sebelum kata ada itu ada, ya kan? Dan dia tetap ada setelah orang tidak lagi mengenal kata ada. Betul nggak Pak? Huwal akhir, the last one. Dialah yang paling akhir. Nggak ada setelah kata ada itu tidak ada, maka dia tetap ada. Huwal awwalu huwal akhir. Huwal zahir, dia yang nampak. Bapak lihat Allah nggak Pak? Hah? Nggak lihat Allah ya? Tapi Bapak nampak Allah nggak? Nah, itu dia. Dia nampak karena ada yang nampak. Betul nggak Pak? Dia nampak karena ada yang nampak. Kita lihat anak kita, ada anak kita. Ini anak ada karena ada yang mengadakan. Anak nampak, dengan nampaknya anak ada yang kelihatan yang tidak nampak. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang nampak ini ada kalau yang ada itu tidak ada. Siapa yang ada itu? Allah. Huwa zahir. Dialah yang nampak. Itulah yang dikatakan tadi bahwa yang ada ini adalah sebagai petunjuk bahwa dia ada. Bapak Ibu sekalian bisa dipahami ini? Saya takut nanti pulang pusing. Ini Ustaz tadi ceramahnya ada, ya kan? Apalah yang dia maksud ada, tidak ada ini? Kita sedang bicara tentang kasih sayang Allah. Saya ingin menjelaskan secara filosofis dari nama itu bahwa yang diciptakan makhluk, yang menciptakan apa? Khalik. Yang menciptakan itu dikatakan huwal awwalu, dialah yang pertama. Wal akhiru, dialah yang terakhir. Yang pertama, sebelum orang mengenal kata ada, dia sudah ada. Setelah orang tidak lagi mengenal kata ada, dia tetap ada. Betul nggak Pak? Huwa zahir, dialah yang nampak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Pak Prof Nasruddin Umar, Menteri Agama kita, kebetulan saya orang Kemenak Pusat, kami Rabu kemarin ngaji dengan Prof Nazar. Kata beliau mengatakan begini Pak. Di saat Jibril datang kepada Sayyidina Muhammad SAW ingin mengajarkan 4 hal. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang tanda-tanda kiamat. Bapak baca hadis panjangnya itu ya. Jibril datang menyerupai seorang anak, seorang laki-laki. Kemudian Jibril bertanya kepada Sayyidina Muhammad tentang 4 hal. Yang pertama bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, dan bertanya tentang ciri-ciri kiamat. 4 tuh. Orang itu bertanya kepada Sayyidina Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, tolong sampaikan kepada saya apa itu Islam. Kemudian Nabi mengatakan, yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Karena Nabi tahu yang bertanya itu Jibril. Yang bertanya itu siapa? Jibril. Kata Nabi Muhammad, yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Maksudnya Anda lebih tahu daripada saya. Ya kan? Kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Jibril, kata orang lagi ini, akhbirni, beritahu kepada saya. Maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah. This key, ini adalah kunci. Siapapun yang ingin masuk Islam melewati kunci ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, engkau mendirikan salat. Yang ketiga, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, engkau bayarkan zakat. Yang kelima, kau pergi haji kalau kau mampu. Setelah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW,
yang bertanya mengatakan sadaqta, kau benar. Sahabat-sahabat yang berada di itu bingung, Pak. Dia yang bertanya, kemudian dia lagi yang membenarkan. Sahabat menduga ini bukan orang biasa ini. Ya, kalau ada jamaah tanya saya, Pak, bagaimana ini? Saya jawab, begini jawabannya. Dia bilang yang bertanya, engkau benar. Kira-kira dia paham atau tidak paham dengan pertanyaan itu? Yang ditanyakan dia sudah paham. Ya kan? Begitu juga Jibril alaihissalam datang kepada Muhammad, bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nabi Muhammad menjawab bahwa Islam itu rukun Islam. Kemudian, ma huwal iman? Apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab dengan rukun iman yang 6. La ilaha, apa namanya? Antu'mina billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada kepada hari akhir, beriman kepada qadar baik dan takdir buruk. Rukun iman yang 6 lah. Kemudian Nabi Muhammad ditanya kemudian, ma huwal Islam, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi Muhammad kemudian menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau kamu tidak lihat Allah, yakinilah Allah lihat kamu. Betul kan? Seolah-olah engkau lihat Allah. Makanya kata Pak Nazruddin Umar, dalam bab ini ada 4. Yang pertama, engkau melihat Allah, engkau beribadah seolah-olah. Kalau seolah-olah betulan atau tidak? Kalau ada kata seolah-olah betulan atau tidak? Tidak, itu hanya pengumpamaan. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau engkau tidak lihat Allah, yakinilah bahwa Allah melihat engkau. Itu namanya bahwa apa yang ada ini adalah itu dia zahir. Dia adalah yang zahir. Kemudian dia batin, Allah tidak bisa dilihat. Betul ya? Makanya dalam konsep tasawuf, Allah tidak bisa dilihat dengan basar, tapi Allah bisa lihat dengan basirah. Allah tidak bisa dilihat dengan basar, tapi Allah bisa dilihat dengan apa? Basirah. Kalau melihat dengan mata, Pak, tidak mampu. Kenapa? La tudrihul absar. Dia tidak mampu dideteksi oleh mata kita. Tapi kalau Allah dilihat dengan basirah, dengan kacamata batin, insya Allah Allah itu bisa dilihat. Dengan apa? Dengan menggunakan basirah. Maka dia adalah yang zahir, dialah yang batin, dialah yang pertama, dialah yang terakhir. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang mengerti tentang Allah ini, itulah disebut dengan orang alim. Orang apa? Alim. Jamaknya adalah ulama. Jamaknya apa? Ulama. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Begitu kata orang-orang tasawuf. Araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhan saya karena dia memperkenalkan dirinya kepada saya. Laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan Allah memperkenalkan kepada saya tidak kenal dengan Tuhan itu. Jelas Pak? Kita mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya kan? Kita mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena Allah, aku tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti Allah sayang kepada kita, dia perkenalkan dirinya kepada kita. Dengan apa? Diciptakannya jagat raya alam semesta. Tadi saya katakan bahwa kalau alam itu ada, pasti ada yang mengadakannya. Yang diadakan itu namanya makhluk, yang mengadakan namanya siapa? Khaliq. Itu poin pertama supaya kita paham bahwa ternyata dari sisi ini saja Allah luar biasa sayangnya kepada kita. Ya kan? Dia menciptakan kita, kita namanya makhluk. Makhluk itu adalah alam, alam itu adalah alamat,
pengalaman itu adalah untuk mengenal, yang mengenal itu dengan ilmu, yang paham itu adalah alim. Sehingga Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah adalah para ulama itu. Ini poin 1 selesai. Poin 2 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, makhluk itu kekal atau tidak kekal? Makhluk itu kekal atau tidak kekal? Enggak kekal, Pak. Dulu kita waktu masih muda jalan 10 kilo, Masya Allah, enteng. Sekarang ini jangankan jalan 10 kilo, naik tangga masjid MRBJ saja, ya, naik tangga Masjid Raya Bani Umar saja kita sudah ngos-ngosan, ya kan? Itu pertanda kita tidak kekal, betul Bu? Ya Bu ya. Ini ibu-ibu dulu kan waktu masih muda cantik-cantik gitu. Ya alhamdulillah, masih umur 17 tahun. Sekarang masih cantik juga Bu ya. Kalau bapak yang umur 17 tahun ini, 17 tahun cuma tuh yang di depan saya ini, alhamdulillah Pak, 71 itu 17 tahun itu. Ya, kalau 61 itu baru 16 tahun. Ya kan? Yang namanya makhluk tidak ada yang kekal. Betul enggak sih? Makanya makhluk itu sifatnya fana. Apa Pak? Fana. Anak, harta, jabatan, diri kita, apapun yang diciptakan oleh Allah di jagat raya ini tidak ada yang kekal. Semuanya fana. Fana itu lenyap. Ya kan? Fana itu lenyap. Tidak ada kita ini yang kekal. Sekaya-kayanya orang mati juga atau tidak? Mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, rakyat kecil mati. Kata siapa itu? Dari Sulaiman. Jadi apapun yang namanya makhluk fana. Ya, tidak ada seorang istri yang mengatakan kepada suaminya bahwa saya akan bersamamu sampai kapanpun. Begitu istri suaminya meninggal, dia mau dimasukkan ke dalam kubur, kira-kira mau nggak? Nggak ada Pak. Begitu juga sebaliknya, nggak ada. Semua selain Allah, makhluk ini adalah fana. Kalau fana pasti ada endingnya, the end, selesai. Betul ya? Oke. Allah kekal atau fana? Allah kekal, Allah tidak fana. Sehingga di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah menjelaskan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masukkan di hati kita, masukkan di kepala kita, makhluk itu fana atau kekal? Makhluk itu fana, Allah itu kekal. Kekal itu bahasa Arabnya baqa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan rumus yang sangat luar biasa pada malam hari ini supaya kita paham betul bagaimana apa yang fana ini jangan ikut fana. Bapak Ibu, harta dibawa mati atau tidak? Harta dibawa mati atau tidak? Halo, berbeda pendapat ini kita ini. Harta dibawa mati atau tidak? Kalau ada yang mengatakan tidak dibawa mati, itu orang tidak paham akidah. Iya kan? Ustaz, harta tidak dibawa mati. Oh, salah Pak. Iya kan? Nanti saya berikan rumusnya Pak. Ya, ini antar kita aja ya Pak ya. Ini rumusnya. Nah, nanti enak ada rumus Pak, Bu, ini rumusnya. Rumus ini saya temukan dari namanya Jalaluddin Rumi. Ya. Apa kata Jalaluddin Rumi?
Dia ingin mengekalkan, dia ingin mengatakan konsep fana dengan konsep baqa itu. Apa kata Jalaluddin Rumi? Ta'alluqul fani bil fani yufnihi, ta'alluqul fani bil baqi yubqi. Untuk memahami ini, saya ngajak Bapak berlogika. Duit 100.000 habis atau tidak? Habis. Oke, duit itu berarti fana atau baqa? Fana. Oke. Bakso fana atau baqa? Hah? Fana atau baqa? Fana. Bakso itu fana. Duit 100.000 fana. Bakso 100.000 fana. Kalau duit dibelikan bakso habis atau tidak? Habis. Habis. Berarti yang fana kalau dilekatkan kepada yang fana maka sama dengan fana. Oke, jelas ini rumusnya? Jelas ini rumusnya? Yang tidak kekal disambungkan kepada yang tidak kekal maka jadinya tidak kekal. Duit 100.000 tidak kekal, bakso tidak kekal. Tatkala duit bertemu bakso maka yang terjadi apa? Hah? Besok habis. Betul ya? Oke, rumus yang kedua. Duit 100.000 fana atau baqa? Fana. Semen fana atau baqa? Hah? Semennya apa? Fana atau baqa? Fana semen itu mah. Ya kan? Tapi tapi beda. Kalau semen itu dibangunkan masjid rumah Allah, ada kata Allah di situ. Ya, apapun yang terkait dengan Allah. Duit 100.000, beli semen, habis atau tidak? Habis atau tidak? Habis. Tapi kalau semen itu masuk yang baqa, yang baqa siapa Pak? Allah. Maka duit yang 100.000 itu tidak habis, kekal selama-lamanya selama tempat itu digunakan untuk kebaikan. Itulah yang disebut dengan jariyah. Apa Pak? Jariyah. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah orang kaya, jadilah orang punya duit, jadilah orang hebat, jadilah orang konglomerat. Tapi Bapak jangan membuat apa yang fana itu fana, tapi Bapak jadikan yang fana itu jadi apa Pak? Jadi baqa. Masya Allah. Kalau duit 100.000 bawa ke tempat bakso, selesai. Tapi kalau duit 100.000, saya bukan berarti tidak boleh beli bakso loh ya, jangan dipahami begitu maksud saya. Saya ingin memberikan analogi sekarang. Kalau duit 100.000 bawa ke bakso, selesai. Tapi kalau duit 100.000 gunakan di tempat Allah, sampai kapanpun kita akan dapatkan apa yang kita dapatkan itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Itu semua fana. Ilmu itu fana, harta itu fana, anak itu fana. Tapi karena ada Allah di dalamnya, dia jadi kekal abadi. Bapak Ibu sekalian, saya berikan kepada santri saya begini. Kalau antum semua ini dekat dengan ayah, ayah meninggal atau tidak? Meninggal. Ibu meninggal atau tidak? Meninggal. Kamu meninggal atau tidak? Saya bilang, meninggal Ustaz. Kalau begitu, jangan kita jadi orang bodoh. Ya kan? Jabatan 5 tahun, selesai atau tidak? Selesai. Tapi kalau jabatan hanya untuk jabatan, selesai 5 tahun. Tapi kalau jabatan digunakan untuk Allah, tidak 5 tahun, sampai ke akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya potensi jadi wali kota Pak, jadi wali kota Pak. Ya, kalau Bapak punya potensi untuk jadi gubernur, calon jadi orang gubernur. Kenapa Pak? Segenggam kekuasaan itu lebih berdaya daripada 1000 mimbar-mimbar. Betul nggak Pak? Dulu sebelum Mas Anies mengeluarkan peraturan gubernur untuk menutup Alexis, tahu Alexis? Tahu?
Kok tahu Pak pernah ke sana? Hati-hati nih. Hah? Ustaz, tahu Alexis ya? Tahu Alexis? Enggak pernah ke sana ya? Tahu lah ya. Ya kan? Itu Alexis dulu Pak. Tempat maksiat luar biasa. Orang-orang pejabat-pejabat nakal dari daerah sebelum pergi ke tempat kerja, tempat meeting, dia mampir dulu tuh dari bandara ke situ. Ya kan? Makanya sekarang menteri kami Prof Nasar itu udah mengatakan, saya tahu itu. Orang-orang dari daerah kalau mau ke Jakarta paling-paling kerjanya cuma 1 hari. Ya kan? Besoknya ke Tanah Abang, besoknya ke Tamrin City. Oke lah, alhamdulillah kalau datang ke masjid. Kalau di tempat yang haram, ya kan? Dulu Alexis sebelum dikeluarkan pergubnya oleh Pak Anies, itu luar biasa Pak. Bukan tidak ada ulama yang ngomong itu haram. Banyak orang yang bilang itu tutup. Tapi yang tidak punya kekuasaan Pak, ya kan? Selembar kertas yang ditandatangani oleh gubernur itu menutup tempat yang selama ini digunakan untuk maksiat. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu, kalau yang fana terkait dengan yang fana, jadi apa? Habis. Itu rumus. Tapi kalau yang fana dititip di tempat yang bako, jadi apa? Bako. Jadi kalau punya duit 1 triliun, bagus Pak. Jangan ditinggalkan, jangan dihabiskan untuk yang tidak Bapak bisa bawa ke alam kubur kita. Kalau Bapak punya duit 300 triliun, bukan nyolong ya. Kalau nyolong kan cuma 6,5 tahun kemarin itu hukumannya tuh. Ya, korupsi 300 triliun tapi hukumnya berapa? 6,5 tahun. Ya, makanya setelah itu kan banyak itu berseliweran di media sosial kan. Ayah, kata anaknya, mau kemana ayah? Ayah dijemput KPK nak. Tapi kamu tidak usah ragu nak, duit kita masih banyak nak. Ayah cuma sekian tahun, nanti kita kembali nak. Selama ayah dia ditahan, maka duit yang kemarin kita curi masih banyak untuk hidup kamu nak. Ya kan? Begitu tuh luar biasanya. Bu, Pak, kalau punya anak, kalau punya harta, jangan disimpan di tempat yang fana, tapi simpan di tempat apa ya? Bako. Pak, anak itu Pak, jangankan kita sudah meninggal dunia Pak, kita masih hidup pun, kalau dia sudah punya istri, punya suami, susah nggak ketemu anak sekarang? Pak, saya punya teman, ya, bapaknya itu Masya Allah, Tabarakallah, punya anak 10 orang Pak, doktor, profesor. Yang satu tinggal di Amerika, yang satu tinggal di Jerman, yang satu tinggal di Inggris, yang satu tinggal di Cina, yang satu jadi pengusaha impor luar negeri, pulang balik ke luar negeri. Masya Allah, dia dengan istrinya tinggal di rumah mewah, berdua saling hitung sudah berapa ini yang keriput, ya kan? Anak diundang pun datangnya sudah susah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, gunakan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat yang bisa kita ambil nanti di alam kubur kita. Makanya rumusnya, jangan bako, jangan yang fana ketemu fana, tapi apa? Yang fana ketemu bako. Itulah yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan bahwa ta'alluqul fani bil fani yufni, ta'alluqul fani bil baqi yubqi. Yang fana ketemu fana akan fana, tapi kalau yang fana ketemu bako akan jadi kekal. Bapak Ibu sekalian, setiap kita ini punya umur yang sama, betul nggak Bu? Setiap orang punya hari yang sama, betul nggak sih? Orang yang maksiat harinya tetap 24 jam, orang yang taat harinya tetap 24 jam. Ada orang yang melewati 24 jam dengan taat kepada Allah dan berujung surga. Ada orang yang diberikan oleh Allah 24 jam hal yang sama, tapi hari-harinya dihabiskan untuk maksiat. Berbahagialah Bapak yang datang ke tempat ini. Bukan Bapak tidak punya kerjaan, Bapak punya kerjaan, bisa di rumah main WA. Nih anak-anak gadis yang sering datang ke sini nih, saya lihat anak-anak remaja yang sering datang ke sini. Bukan dia tidak punya pacar itu, saya bukan dia tidak punya tempat bermain. Dia punya tempat bermain, dia punya tempat nongkrong, tapi dia datang ke masjid menghadiri majelis taklim karena dia paham bahwa waktu ini akan habis, tapi endingnya habis waktu. Kalau disimpan di tempat Allah, ujungnya sampai ke akhirat. Ya jelas ya, ujungnya sampai ke mana? Di akhirat. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak,
mantan pejabat. Dulu di masa Soeharto dia sampai jenderal Pak. Saya ngisi di Bintaro sini. Ya, dia bilang umurnya sudah 86 tahun Pak. Tapi sejak sampai sekarang ini masih rajin datang ke masjid, walaupun masih sudah bungkuk-bungkuk datang ke masjid. Kenapa? Dia bilang, Ustaz, saya ini jenderal, saya pernah jadi wali kota, saya pernah jadi gubernur. Ternyata jadi wali kota selesai, jadi gubernur juga selesai, jadi jenderal juga selesai. Istri yang mendampingi selama ini Ustaz 3 bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Anak-anak saya Ustaz sudah pergi ke tempatnya masing-masing. Yang menemani saya hanya satu Ustaz, zikir saya kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu aja yang menemani saya Ustaz. Kenapa? Semuanya akan pergi. Yang tidak pergi itu siapa Pak? Amal perbuatan yang kita simpan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Maka ta'alluqul fani bil fani yufnihi, ta'alluqul fani bil baqi yumkihi. Yang kekal kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ini orang tafsir tapi senang dengan filsafat. Suatu ketika alhamdulillah saya diundang oleh ICMI Amerika. Saya ceramah di Las Vegas, kota judi terbesar di dunia. Ya di situ saya ketemu dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi di sana itu Pak, itu banyak orang-orang Yahudi nikah dengan orang-orang muslimah dari Indonesia. Banyak sekali. Lalu orang Yahudi ini tanya sama saya, apakah di dalam Islam itu mengenal prinsip profan dan sakral atau tidak? Profan dan sakral itu dikenal gak sih dalam Islam? Kalau Bapak ditanya jawabnya kira-kira gimana Pak? Islam mengenal profan dan sakral gak sih? Yang sakral itu artinya adalah yang terhubung dengan Allah itu sakral. Yang profan itu yang tidak ada hubungannya dengan Allah itu profan. Makan, minum itu profan. Iya. Ya, kita pakai baju segala macam itu profan. Yang sakral itu sholat, zikir itu sakral. Menurut dia tanya sama saya, Pak, apakah Islam itu mengenal profan dan sakral tidak? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang profan pun jadi sakral. Apa dalilnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, solat itu profan atau sakral? Sakral. Solat itu mah inna solati sakral Pak. Solat Allah sakral itu, jangan main-main. Wa nusuki sakral Pak, menghadap kepada Allah, menyembelih hewan kurban, pergi haji, pergi umrah, itu nusuk sakral. Inna solati wa nusuki wa mahyaya, hidup. Hidup itu sakral atau profan Pak? Banyak yang profan, banyak juga yang sakral, ya kan? Kita makan, kita minum, kita bermain, kita apa, itu kan gak ada hubungannya dengan Allah itu, ya kan? Tapi bagi orang yang beriman, semuanya kalau terkait dengan Allah, dia menjadi pahala. Betul gak sih? Betul gak? Kita makan, kalau niatnya karena Allah, jadi pahala atau tidak? Jadi pahala. Makanya orang yang beriman itu saya bilang, nothing, tidak ada di dalam Islam itu yang profan. Every all is sakral. Semuanya itu adalah sakral. Kullu syai' yata'allaq billah. Semua tergantung niatnya, dan kalau diniatkan karena Allah menjadi kekal, menjadi sakral karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman membaca kasih sayang Allah dari sisi ini saja kita sudah paham. Oh, ternyata Allah itu apapun yang diberikan kepada kita sesungguhnya kalau kita intervensikan di jalan Allah, dia akan berujung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak punya mobil, gunakan di jalan Allah. Betul Pak? Saya punya teman Pak, mobilnya 5, pendakwah. Saya bilang, kamu ini hedon. Saya bilang, antum jangan bilang saya hedon. Saya mobil 5 ini saya gunakan semua. Ceramah pagi mobil 1, ceramah 2 mobil ini, ceramah 3 mobil ini. Nanti saya sampaikan kepada Allah, ya Allah,
5 mobil ini semuanya mengantarkan saya ke tempat ibadah kepadamu ya Allah. Nanti jadi saksi di hadapan Allah, menjadi orang yang baik. Saya minggu lalu, 2 minggu lalu diundang oleh sebuah travel. Ya, dia bilang, Ustaz, kami bikin program jamaah umroh VVVVIP. Di umroh cuma 4 hari Pak. Perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci cuma 4 hari. Tapi bayarannya 200 juta. Saya bilang, 4 hari 200 juta tuh logikanya gimana? Saya bilang, wah jangan salah Ustaz, habis tuh 200 juta 4 hari. Gimana caranya? Ya, berangkat pakai pesawat, itu pesawat kelas, ya kan? Tiba di bandara King Abdul Aziz Jeddah, itu tidak masuk bandara, tidak masuk imigrasi. Turun dari pesawat, di bawah pesawat sudah dijemput oleh mobil limusin, ya kan? Langsung di situ berapa petugas yang harus dibayar itu? Berapa mobil harus masuk ke bandara, ya kan? Biasanya kan mobil nunggu di luar tuh, ini mobil langsung masuk di tangga pesawat. Selesai itu Ustaz akan dibawa ke tempat makan. Di saat situ akan dijamu dengan makanan yang luar biasa. Kemudian Ustaz, 1 hari 3 kali per 3 jam ganti mobil. Per 3 jam ganti mobil. Bukan Avanza mobil yang diganti Pak. 3 jam pertama Lamborghini, nanti 3 jam kemudian diganti lagi, sampai walaupun tidak dipakai diganti 24 jam itu, selama 24 jam 3 jam ganti mobil. Menginapnya di mana? Di Intercontinental Darut Tauhid. Saya bilang, mah kalau begitu biar 300 juta juga habis. Saya tanya kepada mereka itu, apa sih? Kenapa kok bisa begitu? Dia bilang apa? Ustaz, saya ingin nanti begitu ditanya Allah di akhirat, pernahkah kau gunakan Lamborghini untuk menghadap kepada saya? Saya akan menjawab, pernah ya Allah. Waktu saya berangkat umroh saya gunakan Lamborghini menuju ke tanah haram. Kalau nanti saya ditanya lagi, pernahkah kau gunakan Land Cruiser untuk menghadap kepada Allah? Pernah ya Allah, saya dari Taif berangkat ke Masjid Nabawi menggunakan mobil ini. Nanti kalau saya ditanya lagi, pernahkah kau menginap di hotel bintang 7, di hotel termahal di tanah Arab untuk menghadap saya akan jawab kepada Allah, ya Allah, engkau berikan saya rezeki, saya pernah menginap di hotel itu, di Kamal Al-Amiri, yang itu adalah kamar termahal di situ untuk menghadap kepadamu ya Allah. Saya cuma satu alasan saya Ustaz, supaya apapun kemewahan dunia ini saya gunakan untuk menghadap Tuhan saya. Oh, itu tuh alasannya. Itu toh alasannya. Saya bilang, bagus Pak. Itu apa? Ini orang paham bahwa yang fana habis. Tapi kalau tak kala digunakan di jalan Allah, maka dia jadi apa? Jadi apa? Jadi kekal. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya mobil mewah, gunakan Pak. Ya, ya, gunakan. Untuk kemana? Ke masjid, ngantar Ustaz, ya kan? Ustaz Abdul Somad begitu datang ke Kalimantan, turun dari pesawat, dihadiahi mobil mewah tuh, ya kan? Viral kan? Ya cuma Ustaz Abdul Somad tidak ambil mobil itu. Ya, dia bilang, mobil ini saya wakafkan kembali untuk bangun pesantren di Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Bapak sekalian, waktu kita sudah selesai. Ini baru kita bicara tentang Khalik dan makhluk. Belum masuk kepada bagaimana kesayang Allah itu sendiri ya. Dan Bapak sekalian, mudah-mudahan nanti lain waktu kita sambung lagi insya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau ini saya analogikan, kalau saya ingin yakin bahwa di suatu ruangan itu ada namanya si A itu, saya diberitahu oleh seseorang bahwa si A itu ada di ruangan ini. Kemudian kalau saya di Ainul Yakin, saya pernah mendengar suara itu ada di ruangan situ. Kalau saya hakul yakin, saya pernah lihat itu orang itu. Nah, terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin Allah itu ada, karena saya sudah mendapat penjelasan sebenarnya dari Kiai itu ya. Kemudian kalau saya ainul yakin bahwa Allah itu ada, saya dengar dari suara dari mana? Nah, kemudian kalau saya hakul yakin,
mungkin saya sudah melihat dengan bukti-bukti ciptaan Allah. Yang saya tanyakan tadi dengan suara yang tadi itu apakah dari suara yang Basirah tadi bukan yang masuk ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tingkat tinggi ini. Bapak Ibu sekalian, dalam soal yakin itu beliau sudah mengatakan tadi ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada tiga Pak. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin, ya kan? Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Pertanyaannya, Bapak tahu di Indonesia, di dunia ini ada Mesir? Tahu? Tahu? Udah pernah ke sana belum? Tahu. Bapak yakin ada Mesir? Yakinnya Bapak karena ilmu itu disebut dengan ilmu yakin. Oke? Oke. Bapak tahu ada Mesir? Tahu Pak. Pernah ke sana? Oh pernah Pak. Saya waktu itu mau berangkat ke Dubai, saya mampir di bandaranya Mesir. Berarti Bapak sudah lihat ya? Sudah. Itu derajatnya sudah naik dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Oke ya? Yang ketiga, Bapak tahu Mesir? Tahu Pak. Berapa lama Pak di Mesir? Oh Pak, saya SMP, S1, S2, S3 jadi dubes di Mesir. Jangankan jalan besar Mesir, lorong-lorong Mesir saya tahu. Orang ini tidak lagi ilmu yakin, tidak lagi ainul yakin. Tadi sudah apa? Haqqul yakin. Nah itu Pak Quraisy bilang begitu Pak. Saya waktu disertasi dulu nulis disertasi saya waktu doktor itu, bimbingannya Pak Quraisy. Beliaulah yang berjasa kepada saya waktu itu saya bisa nulis sampai ke Kairo, ke Al-Azhar Mesir. Lalu dengan Allah gimana? Allah itu ilmu yakinnya pasti bisa kita tahu, kan ya? Dengan ilmu kita mengenal Allah tuh, ya kan? Nah, dengan suara, dengan ain untuk melihat, bisa nggak Pak? Bisa Pak melihat Allah. Dengan apa? Di dunia pakai basirah. Pakai apa Pak? Basirah. Tapi di akhirat nanti Pak, Bapak akan melihat Allah dengan mata Bapak sendiri. Itu disebut dengan haqqul yakin. Makanya dalam akidah Ahlussunnah, apakah Allah bisa dilihat? Jawabnya bisa. Kapan? Nanti di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang masuk surga. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang beriman mendapatkan surga, husna. Ziyadah, ada tambahan. Ziyadah itu dalam kajian tafsir itu ru'yatullah, melihat wajahnya Allah. Oke? Dan itu dikonfirmasi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum latarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri la tughama 'alaikum bisyai'." Bahwa nanti di akhirat kamu bisa melihat wajah Allah sebagaimana kamu melihat malam purnama, melihat bulan di malam purnama. La tughama 'alaikum bisyai'in, tidak ada satupun yang menghalangi kamu bisa melihat Allah itu. Makanya nikmat terbesar orang beriman adalah melihat wajahnya Allah di mana? Di akhirat, bukan di dunia ya Pak ya. Kalau di dunia jangankan kita, Nabi Musa pun tak bisa. Ya, tapi melihat Allah dengan basirah, dengan mata batin itu ada. Makanya di dalam ilmu tasawuf, apa yang ada ini locus of manifestation of God. Apa yang ada ini adalah wujud penampakan Tuhan. Wujud penampakan apa? Bapak lihat gunung, di situ adanya Allah. Bapak lihat anak, di situ adanya Allah. Bapak lihat apapun, di situ adanya Allah. Makanya al-wahdah fil kasrah, al-kasratu fil wahdah. Ini berat. Al-wahdah fil kasrah, satu dalam yang banyak, banyak dalam satu. Itu menunjukkan bahwa yang banyak ini yang kita lihat itu adalah satu. Siapa dia? Siapa dia? Allah. Laut, bumi itu banyak, udara itu banyak, semua ini banyak, tapi yang banyak ini satu wujudnya. Siapa dia? Allah. Allah lah yang menampakkan ini semua. Dan dia satu itu
Dengan adanya dia yang satu, maka yang banyak ini ada. Betul tak? Dia yang satu itu, maka yang banyak ini ada. Itulah konsep al-kasratu fil wahdah, al-wahdah fil kasrah. Satu dalam yang banyak, banyak dalam yang satu, maka locus of manifestation of God muncul di dalam kejadian di jagat raya ini. Bisa dipahami, Pak? Insya Allah. Saya diminta khutbah Idul Fitri di sini. Cuma sayangnya, saya 2 tahun yang lalu sudah diminta khutbah di Masjid An-Nur Petukangan. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan ya Ustaz ya. Ya sudah. Jadi saya bilang mohon maaf saya tidak bisa. Ya, tapi Ramadan insya Allah saya ada di sini sekali insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan kita diberikan kebaikan dunia akhirat, disehatkan badan kita, dikuatkan iman kita. Kalau ada yang sakit Allah sembuhkan, kalau ada yang punya masalah Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Atas seluruh niat baik ini, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.